Jadi tutor sebaya itu menjelaskan peradaban Islam pada masa modern. Terus tokoh-tokoh yang udah kalian yang sudah kalian analisis, nanti dijelasin ke temennya dan mempresentasikan, gitu ya. Oke. Nah, ini yang periode klasik itu yang sebelum tahun 650 Masehi. Nah, pas periode klasiknya itu ada masa kemajuan Islam. Kalian mau kupas di sejarah udah belajar ini belum? Di sejarah. Kalau di sejarah kalian belajarnya tentang apa? Itu ada hubungannya karena yang tokoh tadi, yang 9 itu ada salah satunya yang dia juga berkontribusi atas kemerdekaan Indonesia. Salah satunya juga ada yang pendiri Nahdlatul Ulama siapa? Asy'ari. Nah, terus siapa lagi yang pendiri Muhammadiyah? Nah, periode klasik itu pas kemajuan Islam, kalian belajar dinasti-dinasti kan pas SMP itu? Iya. Oke, nah pas jayanya itu masa dinasti apa? Abbasiyah. Nah, Abbasiyah itu kan lumayan lama ya. Nah, itu pas masa kejayaan umat Islam. Nah, terus kesininya di masa yang periode pertengahan itu udah ada kemunduran. Kenapa bisa mundur? Karena internal. Terus perang sama Kristen, benar? Benar nggak? Yang pas dinasti Abbasiyah kan mengalami kemunduran, itu udah masuk ke periode pertengahan. Nah, di periode pertengahan ini kenapa dinasti Abbasiyah bisa mengalami kemunduran? Korupsi internal. Sebenarnya kuncinya di ini, karena kalau yang masa periode klasik sebelum ada dinasti, kita sistemnya apa sih? Khalifah kan? Khalifah itu dipilih sama ya, sama banyakan. Jadi hampir kayak demokrasi gitu ya. Cuma yang kepilihnya itu yang emang berkompeten, yang kompeten gitu yang dipilih. Nah, tapi kesininya karena udah masuk yang dinasti, otomatis yang punya kuasa itu siapa? Putra mahkotanya gitu ya, keturunannya. Nah, karena dari situ yang jadi putra mahkota otomatis bakal jadi pemimpin, padahal kan dia belum tentu kompeten. Jadi mengalami kemunduran itu ya di situ karena banyak putra-putra mahkotanya yang melenceng dari ajaran Islam. Entah itu korupsi atau misalnya ternyata ada juga yang gay gitu ya. Ada yang suka ngomong-ngomongan karena dia itu ngerasa punya kekuasaan, punya kekayaan, jadi dia bebas ngelakuin apa aja. Jadi dari situ mengalami kemunduran. Nah, dari situ juga orang-orang tuh melakukan Timur Tengah dan Mughal namanya. Mongolia. Di Mongolia. Di India. Jodha Akbar, tahu film Jodha Akbar? Kayak itu dinasti Mughal. Nah, kalau Safawi itu ada di Asia. Utsmani, Mesir, Bandung, Utsmani, Irak, Turki. Kan tokohnya ada salah satunya siapa? Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Yang menaklukkan apa? Konstantinopel. Oke, nah periode modernnya itu dari sini, dan setelah masa dinasti itu, tiap dinasti 3 tadi masuk ke masa modern. Dari abad berapa? Dari 18, 19 ke 20 itu udah masuk ke modern. Nah, dari sini bangkit lagi lah umat Islam karena banyak ulama yang melakukan ijtihad, terus melakukan pembaruan. Karena dinasti Mughal juga meskipun tadinya dia menyerang dinasti Abbasiyah, tapi karena kekuasaan dinasti Abbasiyah itu kan luas, kebayang semuanya umat Islam diserang sama dinasti Mughal. Nah, mereka juga ujung-ujungnya pada masuk Islam karena kan nikahnya sama orang-orang itu ya, orang-orang yang bekas yang asalnya mereka itu penduduk dinasti Abbasiyah. Nah, makanya Mughal juga meskipun menghancurkan dinasti Islam, tapi dia juga jadinya berpengaruh besar terhadap perluasan umat Islam. Jadi dia juga berpengaruh gitu. Yang kalau pelajaran sejarah kan tentang kemerdekaan di Indonesia. Nah, di sini keterkaitannya apa? Ada tokoh-tokoh
yang tadi disebutin kayak Haji Ahmad Dahlan, terus Hashim Ali. Terus ulama lain juga itu ada perannya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi saat itu kayak di pesantren-pesantren kan mereka buat pesantren juga ya. Nah mereka juga di santri-santri juga ikut berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Jadi ada perannya. Oke, next. Nah ini tokoh-tokohnya yang kalian kerjain kemarin ada 9 tokoh. Ada Muhammad Ali Pasha, terus Rifa'ah, Muhammad Haris, Jamaluddin Al-Afghani, terus ada Muhammad Abdul. Nah ini tokoh pembaru Islam yang terkenalnya Muhammad Abdul. Terus ada Rashid juga, Sultan Mahmud, Muhammad Iqbal, Haji Ahmad Dahlan, sama Haji terus apa lagi? Islam KTP doang. Terus apa lagi? Apa? Bisa menjadi sarana bisnis, Bu. Sarana bisnis. Ya. Terus ada lagi? Sebenarnya karena kalau ibu lihat karena pemisahan. Ya jadi agama sama apa ya? Sama kehidupan dunia itu kayak dipisahkan. Padahal kalau misalnya kita mengintegrasikan keduanya bisa nggak? Bisa. Ya balik lagi tujuan diciptakannya manusia itu kan adalah untuk beribadah. Nah ibadahnya tuh maksudnya apa sih? Apakah cuma sholat, puasa dan yang lain-lain? Enggak. Kalian hidup di dunia ini juga adalah ibadah. Asal kalau misalnya kalian sadar nih, kalian itu milik Allah. Terus ngelakuin sesuatu untuk Allah dan karena Allah dan perbuatannya nggak bertentangan dengan ajaran Islam itu udah termasuk ibadah. Jadi segala yang kalian lakuin di dunia ini bisa jadi ibadah. Nah ulama zaman dulu kayak gitu. Jadi kenapa mereka bisa punya karya? Misalnya kayak ada yang buat pesawat gitu kan ada ya. Terus ada yang kayak Al-Khwarizmi, dia penemu apa? Aljabar, terus angka 0. Terus siapa lagi selain Al-Khwarizmi? Ada Aljabar. Siapa? Masuki. Ada Al-Farabi. Ibnu Sina. Iya, Ibnu Sina menemu apa? Obat. Dia ahli kedokteran. Nah, jadi sebenarnya apakah umat Islam bisa kembali lagi kepada masa kejayaannya? Kalau tadi katakan kalau kembali kepada Quran dan hadis dan nggak memisahkan antara agama sama sains, ya sama dunia. Karena kan segala yang kalian lakukan, misal kalian mau jadi dokter, kalian sekarang ke sekolah itu bisa jadi dokter, sarana ibadah kan? Nah, seharusnya jadinya umat Islam itu nggak terbatas kayak misalnya mau ngelakuin apa, mau berpikir apa, itu nggak terbatas selagi dia ada di koridor syariat. Harusnya kayak gitu. Kalau sekarang kan banyaknya dipisahin ya. Jadi kayak ada sih umat Islam yang dia jadi penemu misalnya gitu ya, atau jadi ilmuwan, tapi ya itu tadi terlalu sekuler atau memisahkan antara ilmu agama sama ilmu umum. Udah dibagi tiga kelompok. Nah, jadi nanti dikasih waktu 15 menit. Boleh 5 menit. Kalian ngejelasin hasilnya ke teman kalian. Jadi misal kelompok 1 ngejelasin tentang siapa? Ali Pasha. Nah, nanti yang 2 kelompok itu nyatet dari hasil presentasi teman kelompok 1 gitu ya. Nah, kelompok yang lain juga kayak gitu. Gantian per 5 menit. Jadi 15 menit tidak waktunya. Kalian ngejelasin. Nanti habis itu tukeran. Nanti ada dari ibu ada urutannya siapa yang pindah gitu ya. Jadi sebenarnya kayak window shopping, cuman biar lebih apa ya, kayak diskusi kelompok. Kalau window shopping kan kayak ada yang menjaga stand, terus nanti ada yang berkunjung ke kelompok lain. Nah kalau ini kalian full diskusi kelompok per 3 kelompok gitu ya.
Yang belakang ngerti? Ngerti Bu? Ngerti. Ya. Makanya kenapa harus gabung sama kelompok Oh. 7 gitu. Siap. Ayo. Oke. Udah bisa dimulai. Bisa. Ada yang belum kebagian KPD? Mantra udah nggak? Ada. Betul. Iya. Oke, pinjam ya. Ini yang aku kasih ke ini. Jadi aku akan menjelaskan Terus yang penting aja. ya kita damin ya suka sholat Yang benar. Al-Azhar Mesir biar gampang ya biar gampang Mau belajar di luar. Iya, Bang. karyanya Muhammad Abdi oke yang pertama risalah Yang sangat merepresentasikan Al-Azhar. dari sisi sama ayahnya. Terus pendidikan beliau ini meraih gelar master dari metode dakwahnya ya yang pertama Islam yang kedua dialog antar budaya Jadi ada kumpulan keahlian atau keahlian bidang kedokteran tanpa meninggalkan ajaran agama Islam. Tafsir, jurnalis, penulis, tokoh bangsa, dan politik Islam. Yang bikin 23 Februari Irfan dan Bali atau tahu dia tuh adalah salah satu pemimpinnya Mesir yang terkenal gitu. Jadi dia tuh kalau di dari keluarga ulama dan sejak kecil belajar agama Islam. Pernah menuntut ilmu di Sahara, juga pemikiran banyak mengetahui gerakan pembangunan Islam. Setelah pulang ke Indonesia. Oke, dari tokoh-tokoh yang tadi kata kalian yang paling apa ya, yang paling dominan itu siapa? Muhammad Abdul Hasim karena reformasi pendidikan di Mesir Terus Sultan yang kedua kenapa? karena gubernur terbaik Karena dia menaklukkan Konstantinopel. Terus siapa lagi? Hasim Mahmud 1. Hasim. ya Hasim Hasim Asy'ari kenapa? Abu Iram Kenapa tuh? pesantren pendidikan Nahdlatul Ulama Pendiri NU. Terus siapa lagi? Muhammad Amin Rais, Iqbal, Bos Iqbal. Yang Muhammad Iqbal? nggak tahu Mahmud lahirnya nggak tahu Yang Muhammad Iqbal dia siapa? Iqbal Lahirnya November. Muhammad Alif. Ini Muhammad Ali ini. Muhammad Iqbal. Dia itu sebagai apa? sebagai Apa? Balanjuran. ayahnya disiplin sana bu Aku mau
Oke, setelah dari itu nanti ada yang tanya Bapak modern kecil. Ada lagi? Kakek dan ayahnya merupakan Bawahnya aja. apa itu? Yang ada kan pertanyaan. Ayahnya di sini gitu ibu. Muhammad Iqbal. Udah semua itu boleh. Kalau gue yang Beresin dulu. Masih ada sisa beberapa menit, tapi ibu tutup aja dulu ya. Saya kalian boleh buat ngerekap dulu sebelum mapel berikutnya. Oke, jadi ibu tutup pertemuan hari ini. Makasih atas kerjasamanya. Dan tadi pas lagi ngejelasin cukup ada yang kondusif, ada yang tidak. Tapi sejauh ini ada yang bagus, ada yang kayaknya perlu ditingkatkan lagi kepercayaan dirinya dan lebih dikurangi lagi bercandanya. Oke, tapi tadi ada beberapa yang oke, itu dapat nilai plus dari ibu dari nilai presentasinya karena dilihat dari hasilnya juga karyanya bagus, terus presentasinya juga bagus gitu. Tapi ada juga yang sekelompok misal dia yang ngejelasinnya yang bagusnya cuma beberapa orang, nah itu juga dapat nilai plus kok. Terus tadi ada yang tanya jawab juga kan ya beberapa. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau misalnya masih ada yang kurang, kayak tadi kan ada beberapa materi yang belum kalian pelajari, kalian bisa baca di Google. Ya boleh. Juga bisa jadi ibadah asal niatnya baik. Karena Allah, untuk Allah, terus perbuatannya harus sesuai sama Syariat. Oke, ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.